Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulurku semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dulurku, saat ini kita semua masih berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, dulurku, perkenalkan, nama saya Hana. Saya podcaster dari KPPN Ketapang. Dan kali ini saya akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Podcast kesayangan dulurku semua. Apalagi kalau bukan podcast Bisik Tetangga. Bincang asyik tentang keuangan negara. Yeay! Nah, untuk episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai THR dan larangan perjalanan. Saat itu tentu bahasan kita sangat relevan ya, karena kita mendekati Idul Fitri dan juga pada saat itu ada larangan perjalanan dari pemerintah. Nah, kira-kira kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Dulurku tahu nggak kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas sesuatu yang sangat panas ya. Sekarang ini sering dibicarakan di mana-mana. Apalagi kalau bukan gaji 13. Dulurku yang ASN pasti tahu dong apa itu gaji 13. Tapi tenang saja, bagi dulurku yang belum familiar tentang gaji 13 itu, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai gaji 13. Nah, tapi saya tidak sendirian kali ini. Saya ditemani oleh salah satu pegawai dari KPPN Ketapang yang kalau saya dengar-dengar nih katanya dia itu paling tampan gitu di kantor. Tapi saya juga nggak tahu sih ya benar atau enggak. Langsung saja kita sambut Mas Ijal, CSO dari KPPN Ketapang. Halo Mas Ijal, apa kabar? Halo Mbak Ana, baik, alhamdulillah. Mbak Ana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Iya, mantap. Nah ini kita nggak lagi ganggu jam pelayanan kan Mas? Oh enggak, ini kan udah tutup jam layanannya. Lagian kan Mbak Ana juga yang maksud SPM kan? Oh iya. Nah, Oh iya, saya kan FO-nya ya. iya pasti. Aduh. Ya udah deh. Kalau gitu langsung aja nih. Pasti dulurku semua sudah penasaran kan tentang apa itu gaji 13. Langsung saja kita tanyakan pada CSO KPPN Ketapang. Nah, Mas Ijal, jadi apa sih gaji 13 itu? Jadi gini Mbak, gaji 13 itu bisa dibilang seperti bonus atau tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi di tengah tahun, di pertengahan tahun. Karena pertengahan tahun kan memang kebutuhan meningkat biasanya di masyarakat itu. Lalu gaji 13 sendiri kenapa diberi nama gaji 13? Karena gaji 13 itu besarannya sama kayak gaji-gaji per bulan itu. Nah, yang biasa kita dapat itu kan setiap bulan selama 12 bulan. Nah, makanya dia diberi nama gaji 13 karena gaji ke 12 bulan kan sudah, berarti kan gaji ke 13. Oh begitu. Iya. Jadi ada setahun 12 bulan, lalu ada satu lagi gaji tambahan, itu berarti disebut gaji ke 13. Iya, betul. Lalu gaji 13 pun nggak cuma ASN aja yang dapat, Mbak. Bisa tuh di gaji 13 itu bisa karyawan swasta pun bisa dapat. Oh iya? Nah, ada tuh peraturannya bahwa bunyi itu kalau gaji 13 itu bisa didapatkan karena di peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja itu bisa memberi bonus lah dalam 1 tahun. Nah, salah satunya itu gaji 13 itu. Oh, tapi berarti untuk bulannya tidak mesti sama ya dengan ASN Polri? Nah, itu untuk masalah waktu pembayarannya nggak mesti pertengahan tahun, kalau itu bisa di akhir tahun, awal tahun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Siap, Wah, ya. tentu ini menjadi kabar bahagia ya untuk kita semua, tidak cuma untuk ASN, TNI, Polri, tapi untuk swasta pun juga nanti akan dapat tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya. Iya, betul banget, Pak. Oh, gitu ya Mas Ijal ya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya,
saat ini kan kita masih berada di pandemi COVID ya Mas ya. Menurut Mas Ijal, apakah pemberian gaji 13 itu masih relevan ya untuk diberikan kepada ASN TNI Polri? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Hana, saya mau jelasin dulu nih gaji 13 itu sebenarnya apa sih, diperuntukkan buat apa. Nah, kalau sebenarnya tuh gaji 13 diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang sedang banyaknya kebutuhan atau meningkat kebutuhannya di pertengahan tahun, seperti bulan Juni atau bulan Juli gitu. Nah, apalagi kan yang memiliki anak yang sedang sekolah kan mesti masuk ke tahun ajaran baru ya. Nah, itu bisa tuh buat mempersiapkan alat-alat pembelajaran. Apalagi saya kemarin baca itu di berita kalau bahwasanya Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan bahwa semuanya tuh wajib pembelajaran tatap muka PTM istilahnya di bulan Juli besok. Nah, makanya sangat relevan sih menurut saya Mbak, karena itu sangat kan udah lama nih setahun nggak sekolah tatap muka. Iya, Nah, tiba-tiba benar sekali. tatap muka kan, apalagi kalau badannya udah tumbuh kan, kalau anak itu cepat kan, ya sepatunya nggak cukup ukurannya, bajunya dan segala macam. Nah, itu sangat relevan menurut saya Mbak. Ya, sangat penting ya memang. Tapi Mas, selain itu ya, menurut saya kalaupun memang belum harus tatap muka, pembayaran gaji ke-13 ini tentu sangat bermanfaat juga, masih sangat bermanfaat. Karena saya tuh sering dengar gitu ya, banyak mak-mak itu, dia tuh kayak mengeluh gitu, karena tagihan listrik ya tadi sudah, tagihan internetnya tuh membengkak selama pandemi gitu ya. Jadi menurut saya sih masih relevan lah ya untuk kondisi apapun ya. Iya benar, ya kan kalau sekolah PJJ ya istilahnya, pembelajaran jarak jauh itu kan nggak murah juga, harus punya alat elektronik yang memadai, koneksi internet yang memadai, itu kan pasti juga butuh kuota internet juga kan. Nah, perlu device yang memadai dan juga koneksi internet lah ya kalaupun tidak tatap muka. Iya, sebenarnya tuh ya semua gaji 13 tuh sebenarnya tuh memang bantu banget menurut saya. Sangat membantu ya. Iya benar. Iya. Dan itu juga hak sebagai ASN TNI Polri pun memiliki hak itu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi bulan lalu kan kita barusan tuh dapat THR ya. Iya. Dan ini sebentar lagi kita bakal dapat gaji 13. Kenapa harus dipisah gitu antara THR dan gaji 13? Kenapa tidak pembayarannya sekaligus biar nggak usah bolak-balik gitu Mas? Apa sih perbedaan antara THR dan gaji 13? Nah, jadi gini Mbak. Jadi kan ada beberapa perbedaan ya antara gaji 13 sama THR ya, walaupun beruntun dibayarkannya kan. Nah, kalau perbedaannya itu ada satu, yang pertama itu waktu pembayarannya. Jadi kalau gaji 13 itu kan dibayarkannya awal Juni nih. Nah, kalau THR ya namanya juga THR, tunjangan hari raya, itu pasti kan dibayarkannya sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, kebetulan untuk tahun ini kan hari raya Idul Fitri jatuh di pertengahan Mei ya. Iya, benar. Nah, berarti kan THR-nya di bulan Mei. Jadi, ya itu perbedaan pertama. Yang kedua, perbedaannya itu dasar pembayarannya, Mbak. Jadi kalau dasar pembayaran untuk untuk gaji 13 ini dia dasar gaji Juni 2021. Sedangkan untuk THR dia dasar pembayarannya gaji April 2021. Jadi kalau ada pegawai nih atau agen dulurku yang belum dibayarkan gaji Juninya, ya itu belum bisa dibayarkan juga gaji 13-nya gitu. Soalnya kan dasar pembayarannya pun sudah jelas gaji Juni 2021. Nah, dan yang terakhir ada aturan tentang gaji 13 dan THR. Tapi bedanya THR itu dia menyangkut PPPK dan tenaga honorer seperti satpam, pramugari, sopir dan lain sebagainya itu mendapatkan untuk mendapatkan THR. Akan tapi untuk gaji 13 belum bisa dibayarkan tidak bisa lah ibaratnya. Karena di PMK nomor 19 tahun 2020 tentang SBM standar biaya masuk kan tahun 2021
sudah jelas juga. Jadi kalau untuk tenaga honorer seperti satpam, prambakti, sopir dan lain sebagainya itu hanya dapat dibayarkan gaji tambahan tuh 1 kali maksimal per tahun. Jadi kan kemarin THR itu kan sudah 1 kali ya. Iya. Jadi di luar gaji per bulannya. Oh, benar. Makanya jadi gaji 13 belum bisa ini dapat. Oke, jadi tadi untuk pembayarannya itu kegunaannya berbeda. THR itu untuk sebelum hari raya, kemudian gaji 13 itu untuk persiapan masuk sekolah ya. Iya, benar. Lalu juga untuk penerimanya agak berbeda ya. Untuk THR itu ASN dan Polri semua dapat. Kalau gaji ke-13 ada yang sebelumnya PPNPN dapat THR, gaji 13 tidak dapat karena di peraturan hanya 1 kali selama 1 tahun mendapatkan bonusnya. Benar. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya dulurku penjelasan dari Mas Rizal ini. Pasti dulurku semuanya sudah semakin tercerahkan ya mengenai apa itu gaji 13. Nah, saya ada pertanyaan nih Mas. Tadi kan bilangnya gaji 13 itu untuk persiapan sekolah ya. Nah, untuk orang-orang yang masih single kayak Mas ini nih, gimana ya? Uangnya mau diapain ya? Kalau yang single ya Mbak, kalau menurut saya sih bisa buat ditabung tuh. Modal nikah ya? Kalau punya calon ya. Gitu. Ini calon dulu. Kalau nggak modal nikah, terus juga bisa buat beli barang-barang yang bermanfaat. Ya yang bermanfaat sih menurut saya bisa buat membantu pergerakan ekonomi nasional. Kan yang sekarang kan lagi pandemi susah juga ekonominya. Kemudian bisa juga kalau bisa punya adik di kampung. Nah itu lagi sekolah, nah bisa juga bantu orang tuanya tuh yang lagi persiapan mau sekolah lagi kan. Nah itu. Oke, jadi intinya gunakanlah uang kalian gaji 13 kalian dengan bijak gitu ya. Dan ini juga kan Mas, bisa untuk belanja-belanja, shopping-shopping, membantu UMKM gitu kan? Iya, bisa banget tuh. Malah bagus malah. Iya, jadi ikut menggerakkan perekonomian masyarakat gitu. Oke nih Mas, tadi kan kita sudah puas tanya jawab mengenai gaji 13. Nah, sekarang kita akan memasuki segmen selanjutnya. Siap nggak Mas? Siap dong, pasti. Oh deh, emang tahu kita mau ngapain? Enggak ya, apa nih? Oke, jadi segmen selanjutnya adalah sesi benar atau salah. Jadi Mas Ijal dan dulurku, nanti saya akan membacakan sebuah artikel yang beredar di masyarakat itu, dan Mas yang memberikan klarifikasi atau penjelasan apakah artikel itu benar atau salah, apakah dia valid atau tidak begitu. Oke, siap. Oke. Nggak cari contekan dulu Mas? Nggak usah. Siap. Oke, langsung saja kita masuk ke sebuah artikel dari ekonomi.okezone.com. Ini tagline-nya Hot Issues. Judulnya Fakta-fakta pencairan gaji 13. Nah, ini di sini ada beberapa poin nih Mas. Saya akan membacakan poinnya aja dan Mas Rizal yang menyebutkan benar atau salah. Oke, poin pertama. Besaran gaji ke-13 tahun ini, yakni sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadi gaji 13 tahun ini tuh emang masih sama dengan gaji 13 tahun lalu ya. Belum ada tunjangan kinerja yang banyak ditanyakan tuh, ada tunjangan kinerja atau enggak gitu kan. Jadi komponennya tuh gaji 13 hari di tahun ini ada gaji pokok sendiri, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak suami istri itu, tunjangan pangan sebagai bentuk uang dan tunjangan jabatan. Mungkin itu Mbak. Kemudian ya tunjangan yang lain-lain lah gitu. Jadi pokoknya intinya gaji 13 tahun ini tanpa tunjangan kinerja ya? Iya benar. Benar, karena saat ini kan pemerintah sedang fokus ke penanganan COVID-19 ya, jadi kita harus ya sama-sama paham gitu ya. Benar. Ya, oke. Poin kedua, pensiun ASN TNI Polri mendapatkan gaji 13. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadi gaji 13 itu nggak hanya yang sedang bekerja aja, ASN yang sedang bekerja aja atau kayak TNI Polri, melainkan yang pensiunan pun juga dapat.
di PP 63 sudah diatur bahwa pensiunan juga dapat sebesar komponennya itu tunjangan keluarga, tunjangan pangan berbentuk uang, tambahan penghasilan, juga pensiunan pokok itu sendiri. Jadi jangan khawatir, yang pensiunan tuh nanti masih dapat kok. Jangan khawatir ya, mungkin mbah-mbah atau kakek nenek di kampung itu nanti kalau udah dapat gaji 13 bisa dipakai buat apa Mas? Modal berkebun atau ternak sapi mungkin ya? Iya bisa tuh, bisa banget. Iya, jadi bisa ikut apa Mas? Menggerakkan ekonomi di kampung masing-masing gitu ya? Benar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Gaji ke-13 paling cepat cair pada bulan Juni 2021. Benar atau salah? Benar. Jadi gaji ke-13 ini memang sudah diatur di PP 63 tahun 2021 dan PMK 42 tahun 2021. Itu dijelaskan di sana bahwa gaji 13 dibayarkan paling cepat bulan Juni. Nah, di situ kemarin di awal Juni minggu pertama kan lalu udah ditindaklanjuti oleh kantor pusat DJPB mengeluarkan juknis terkait gaji 13 ini. Jadi gaji 13 ini sudah bisa dibayarkan di awal bulan Juni sesuai dengan PP-nya dan PMK-nya. Kalau di bulan-bulan lain gitu masih bisa ya Mas ya? Nah, kalau gaji 13 ini nggak ada batasan waktu Mbak. Jadi kalau memang benar-benar bulan Juni tidak bisa diajukan atau tidak bisa dibayarkan, bisa tuh di bulan setelahnya, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau sekarang orang-orang siapa sih yang suka uangnya ditahan-tahan kan ya? Iya benar, masa gaji 13 masa ditunda-tunda kan? Iya, jadi semakin cepat semakin baik. Iya benar. Oke, ada lagi nih Mas, satu poin terakhir. Poin keempat. Gaji ke-13 PNS disalurkan oleh KPPN setelah Satker mengajukan SPM. Benar atau salah? Benar. Kok ini benar semua ya pernyataannya ya? Dan ini artikelnya kredibel dan valid. Jadi itu memang benar. Jadi kalau kan ada tuh berita-berita di mana-mana kan, gaji 13 dicairkan bulan Juni gitu. Nah, itu berapa? Nggak semata-mata langsung di rekening dicek kok ada gitu ya. Udah ada, kan kok belum masuk, ini KPPN-nya apa namanya, yang lain padahal udah, ini kok belum KPPN ini. Iya, jadi jangan nyalain KPPN, jangan di tiap KPPN itu bukan ya Mas ya, jadi gimana Mas kalau gitu? Jadi kan harusnya kan dicek dulu tuh di pengelola keuangan di satkernya masing-masing, di Dulurq tuh apa namanya, pengelola keuangan PPSPM-nya terutama itu sudah menerbitkan SPM gaji 13 atau belum, dan udah diajukan KPPN atau belum, benar juga, benar valid datanya juga atau belum. Kalau soalnya kalau udah diajukan belum ini kan tetap juga kurang. Baru setelah jadi SP2D. Iya, baru bisa dicairkan. Begitu. Ya, itu tadi 4 poin dari artikel okezone.com. Ini ternyata artikelnya valid ya Mas ya, kredibel nih. Bener banget biasa nih. ini. Mantap. Ini artikel nih kayaknya punya kenalan nih kurang dalam. Luar biasa. Oke, Dulurq, itu dia tadi segmen benar atau salah bersama Mas Rizal. Gimana? Semakin tercerahkan bukan? Duh, nggak kerasa nih ya Mas, tadi semua pertanyaan sudah dijawab dan kita juga sudah masuk segmen benar atau salah. Luar biasa sekali ya Mas Rizal di Dulurq, semuanya dijawab dengan tuntas dan gamblang. Semoga Dulurq semua semakin paham ya tentang gaji 13 itu apa. Nah Mas Ijal, sebelum kita masuk ke closing nih, dari Mas Ijal sendiri tuh ada nggak yang mau disampaikan atau kesimpulan apa sih mengenai gaji 13 ini? Oke, baik. Jadi kalau dari saya pribadi, jadi kan pertama itu kan gaji 13 diperuntukkan untuk menyejahterakan masyarakat di tengah tahun, di pertengahan tahun itu kan yang katanya apa namanya, kebutuhan meningkat dan segala macam, terutama untuk anak sekolah yang masuk ke tahun ajaran baru. Nah itu menurut saya sangat membantu sekali. Jadi kalau bisa apa namanya segera dicairkan apa namanya gaji 13 di satker untuk agar bisa digunakan dengan semestinya untuk di Dulurq ini. Juga saya ingin mengutip kemarin itu dari Pak Dirjen, katanya per hari ini Jumat jam 2 siang
sudah dicairkan sebesar 10,7 triliun gaji 13 ke PNS dan pensiunan. Rinciannya sih kalau nggak salah PNS 1,96 triliun, yang pensiunan 8,7 triliun gitu Mbak. Jadi sudah 25% lah. Jadi segera dicairkan saja mungkin. Jadi biar bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional yang sedang digalakan tahun ini. Benar sekali. Iya. Sudah itu aja ya Mas? Iya. Ya, jadi untuk dulurku yang mungkin gaji 13-nya belum cair, bisa nih langsung senggol-senggol pengelola keuangan di kantornya biar segera cair. Nah, oke, terima kasih Mas Rizal sudah berkenan untuk hadir dan menjelaskan panjang lebar. Siap, terima kasih Mbak, sama-sama. Iya, itu dia tadi dulurku podcast Bisik Tetangga bersama Mas Rizal. Gimana, semakin tercerahkan bukan? Nah, saya sebagai podcaster pada hari ini mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita ya, agar tidak terlewatkan podcast-podcast selanjutnya. Oke, sekian dari saya. See you on next podcast. Dadah!